Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari pengenalan komponen-komponen instalasi listrik tenaga. Ya, di mana meliputi pilot lamp, kontaktor, emergency switch, push button, MCB, tor, dan timer. Kita masuk ke pembahasan pertama. Push button. Push button adalah sebagai saklar penghubung atau pemutus, yaitu untuk menjalankan atau memutus atau mematikan rangkaian dengan cara ditekan. Nah, ini simbol push button. Di sini ada beberapa simbol, di mana untuk simbol ini ada NO, NC, NO, dan ada NC. Berarti maksudnya ini adalah di sini adalah hanya push button ini hanya mempunyai NO-nya saja. Ya, biasanya warnanya adalah warna hijau, ya karena standar untuk push button NO ada hijau. Nah, ini adalah NC-nya saja. Ya, biasanya adalah warna merah ya, karena standar untuk push button NC adalah merah. Nah, di sini adalah push button yang mempunyai NC dan NO. Untuk warna bisa merah, bisa hijau, tapi kita nanti untuk merangkainya sesuai dengan standarnya. Kalau kita mau pakai NC, ya berarti warna merah. Kalau kita pakai NO, berarti warna hijau. Oke, kita masuk cara kerjanya. Ya, di sini kita bisa lihat untuk ini simbol NO adalah dia terbuka. Dimana jika tegangan masuk, maka tidak akan keluar. Karena di sini kawat penghubungnya tidak terhubung. Itu NO. Ya. NC, jika tegangan masuk, dia langsung keluar. Karena terhubung kawatnya. Nah, tapi jika push button itu kita pekerjakan, misalkan NO kita pekerjakan, nah dia akan terhubung. Otomatis NO akan berubah jadi NC, kebalikannya. Sedangkan NC akan berubah jadi NO. Ya, kebalikannya. Jadi misalkan NC jika ditekan akan berubah jadi NO, biasanya untuk pemutus ya. Sedangkan NO jika ditekan akan berubah jadi NC, biasanya untuk penghubung. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini adalah prinsip kerja push button. Ya. Jadi push button itu prinsipnya adalah satu, dia pada saat ditekan, ya dia langsung kembali. Seperti tadi saya bilang, pada saat ditekan, NC jadi NO, NO jadi NC. Oke, cuman push button itu ditekan, dia kembali. Oke, kita langsung masuk. Di sini saklar push button itu dibagi jadi beberapa macam. Ya, di sini ada SPST. Ya, SPST itu adalah satu input, satu output. Jadi satu masukan, satu keluaran. Ya, bisa dibaca. Lanjut adalah SPDT. Ya, ini tinggal dibaca SPDT. Intinya SPDT itu adalah satu inputan, dua keluaran. Di mana keluaran yang ini adalah NC, keluaran yang ini adalah NO. Jadi pada saat posisi saklar itu tidak saya tekan, maka jika di sini saya kasih tegangan, maka di sini langsung ada tegangan. Di sini nggak ada. Tapi pada saat saklar itu bekerja atau berfungsi, maka di sini tegangan terputus, pindah ke sini. Itu SPDT. Oke, lanjut. Ya. Oke, untuk DPDT di sini. DPDT itu mempunyai dua input. Ya, dua input, 4 keluaran. Ya, kalau untuk inputan yang ini, dia terhubung sama output ini dan ini. Inputan yang ini, dia terhubung dengan output ini dan ini. Seperti yang barusan, yang di atas, adalah jika tegangan masuk di sini, maka di sini langsung keluar. Di sini enggak. Tapi pada saat ini bekerja, pindah. Ini bekerja, ini ya terhubung, ini tidak. Ini juga sama.
ini ada tegangan, di sini ada, di sini tidak. Tapi pada saat dia berfungsi, ini nggak ada, ini ada. Oke, lanjut kita masuk ke saklar rotari. Saklar rotari di sini adalah dia lebih ke di sini ada line-line-nya. Jadi misalkan saya pengen di sini saya kasih tegangan, saya pengen tegangan di sini terhubung sama line ini. Ternyata saya mau pindahin ke sini cetek, jadi terhubungnya ke sini. Pindah tergantung yang kita inginkan mau terhubung kemana. Oke, sekarang kita masuk ke emergency. Emergency stop. Dimana emergency itu adalah kegunaannya adalah dia untuk memutus semua rangkaian. Ya, biasanya ada di luar panel atau biasa dibikin tali ngegantung di masing-masing line atau di mesin ya. Jadi gunanya adalah jika terjadi kecelakaan, misalnya ada terjadi kecelakaan di line tersebut, maka ya emergency switch akan ditekan untuk memutus semua rangkaian. Oke. Langsung kita selanjutnya, ini adalah simbolnya atau diagramnya. Emergency switch dia mempunyai 2 titik masukan, 2 titik keluaran. Dimana ini adalah NC, yang ini NO. Jadi pada saat ini saya tekan, yang ini berubah jadi NO, yang ini jadi NC. Untuk emergency switch, pada saat ditekan, dia tidak ngebalik ya. Ini tidak akan ngebalik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pilot lamp. Pilot lamp sendiri di sini adalah di panel instalasi listrik tenaga adalah fungsinya sebagai indikator. Misalkan contoh contoh adalah panel tersebut dalam keadaan siap dipekerjakan. Nah, biasanya menandakan lampu indikator merah menyala. Kalau indikator hijau yang menyala, apa tandanya? Yaitu panel tersebut sudah dalam keadaan bekerja. Nah, kalau indikator warna kuning, apa tandanya? Yaitu panel tersebut dalam keadaan emergency, trip. Terjadi kebakar atau seperti apa. Ini adalah yang menyala, warna kuning. Ya, mungkin ini untuk bisa dibaca. Oke, kita langsung masuk ke MCB. Ya, pengertian MCB bisa dibaca di sini. Mungkin secara signifikan adalah MCB itu untuk pemutus jika terjadi kerusakan atau konslet pada rangkaian instalasi. Ya, ini gunanya MCB. Selain MCB, ada MCCB. Gunanya apa? Gunanya sama aja. Ya, cuma perbedaannya mungkin di sini bisa dilihat dari gambar juga udah kelihatan ya. Nah, di sini tinggal dibaca MCCB. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, di sini nih, lihat perbedaan MCB dan MCCB. MCB, ya di sini tinggal dibaca ya. Oke, lanjut kita masuk ke LCB. LCB, ya di sini lihat kita baca LCB, ya. Nah, ini untuk wiring LCB seperti ini. Ya. Dari LCB itu lebih ke dia tegangan dan netral masuk. Ya, seperti ini kita bisa lihat. Ini LCB. Oke, langsung aja kita masuk ke kontaktor. Kontaktor di sini adalah gunanya untuk ya sebagai saklar atau penghubung ke motor induksi 3 pas ya. Dan untuk apa?
menjalankan rangkaian atau membantu rangkaian dengan cara kerja yang kita inginkan. Ya, contoh di sini kita lihat bagian-bagian kontaktor. Ya, di sini lihat ada A1, A2. A1, A2 itu adalah titik koil, titik di mana kontaktor tersebut jika mendapatkan tegangan dan netral maka akan bekerja. Nah, di sini ada kontak utama 3 ini. L1, L2, L3. Dia adalah 3 pas ya. Dimana untuk nanti keluarannya untuk ke motor ya. Motor induksi 3 pas. Nah, di sini ada titik bantu. Nah, titik bantu di sini nih yang untuk membantu rangkaian cara kerja sesuai yang kita inginkan. Apa rangkaian tersebut mengunci ya, dan sebagainya. Nah, untuk titik bantu itu tergantung dari tipe kontaktor. Jadi ada yang tipenya NC dan NO-nya 1, ada yang NC dan NO-nya 2, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita lihat, ini adalah single line kontaktor. Nah, untuk single line kontaktor ini kita bisa lihat. Di sini ada 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ini adalah untuk rangkaian utama. Nah, ini A1, A2 tadi saya bilang untuk tegangan dan netral. Nah, ini 13, 14, 21, 22. Nah, di sini adalah kontak bantunya mempunyai 1 NC dan 1 NO. 21, 22 itu adalah NC, 13, 14 itu adalah NO. TOR, Thermal Output Relay. Thermal Output Relay di sini gunanya atau fungsinya adalah untuk pengaman motor jika terjadi beban lebih pada motor ya. Ya, untuk pemasangannya biasanya adalah dari kontaktor keluaran yang 3 pas tadi masuk ke sini. 3 pas ini. Nanti keluaran di sini untuk motor induksi 3 pas. Ya, ini untuk apa? Ya, ini untuk pengaturan ampere sesuai dengan beban yang kita inginkan nanti. Ini trip. Nah, ini reset. Nah, ini simbolnya. Di sini tadi saya bilang ini 3 pas. Nah, ini untuk motornya. Nah, ini adalah titik bantunya. 95, 96, 97, 98. 95, 96 adalah NC, 97, 98 adalah NO. Titik bantunya buat apa? Biasanya untuk 95, 96 ini adalah untuk pemutus rangkaian. Jadi sumber masuk ke 95, 96 untuk dulu baru ke rangkaian. Nah, 97, 98 untuk apa? Untuk sumber lampu kuning. Ya. Jadi pada saat terjadi trip pada TOR, maka ini akan berubah jadi NO. Mempekerjakan lampu kuning, menandakan di panel tersebut sedang terjadi error. Ya, mungkin ini konstruksi relay. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Ini dalamannya seperti ini. Konstruksi relay TOR ya. Thermal Output Relay ya. Ini karakteristiknya. Mungkin bisa dibaca ya. Kita langsung masuk aja ke timer. Timer atau TDR. Time Delay Relay. Yaitu gunanya untuk sebagai saklar ya, dengan menggunakan waktu. Ya, misalkan saya pengen lampu tersebut menyala pada saat waktu yang ditentukan oleh timer, misalnya 10 detik. Ya, pada saat timer bekerja menentukan waktu 10 detik, maka lampu tersebut akan menyala. Ya, itu fungsinya. Ya, untuk konstruksi timer seperti ini timer yang mempunyai 8 kaki. Ya, untuk tipenya banyak ya. Nah, ini contoh adalah yang 8 kaki. Di sini ada nomor 2 dan 7 itu adalah power supply atau tegangan dan netral untuk mempekerjakan timer tersebut. Nah, sisanya ada nomor di sini adalah untuk inputan nomor 1 dan 8 ya. Nomor 1 dan 8 adalah input. Ya, 1 itu terhubung sama output nomor 3 dan 4. 8 itu terhubung sama nomor 5 dan 6 outputnya. Nah, 1 dan 4 adalah NC. 1 dan 3 adalah NO. Ya, dimana tadi seperti saya bilang, jika nanti timer tersebut menentukan waktu,
Otomatis yang ini berubah jadi NO, yang ini jadi NC. Ya, sama ini juga 8 dan 5 adalah NC, 8 dan 6 adalah NO. Jika timer tersebut bekerja, maka yang ini jadi NO, yang ini jadi NC. Ya, mungkin sekian untuk penjelasan secara singkat untuk komponen-komponen instalasi listrik tenaga. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca rangkaian cara kerja dan merangkainya. Oke, mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.